sedikit mengulang dari part kemarin. Woi, bukankah kau punya banyak uang? Bukankah kau pandai berpura-pura kaya? Ayolah, mengapa kau tidak terus berteriak? Aku akan menunjukkan kepadamu seberapa kuat sumber daya keuangan kelompok pemburu besar. Teriak Lang Xiaofeng menantang Ye Qing. Namun, Ye Qing tidak melanjutkan tawarannya. Dia mengaku kalah dan harta ini akan menjadi milik Lang Xiaofeng. Lang Xiaofeng tertawa puas. Dia mengatakan jika Ye Qing jauh dari kata layak untuk melawannya. Salah satu anggota Tatus mengingatkan Lang Xiaofeng jika mereka di tempat ini untuk menawar equipment untuk saudara-saudara mereka di kelompok berburu. Namun Lang Xiaofeng malah menghabiskan 200 juta hanya untuk sebuah cincin. Orang itu menanyakan bagaimana mereka bisa menjelaskan hal ini kepada bos mereka. Namun Lang Xiaofeng menenangkan saudaranya itu. Dia mengatakan jika itu jelas merupakan barang suci dan tidak mungkin analisanya salah. Kemudian pemandu lelang memberikan selamat kepada pembeli Lang Xiaofeng dari kelompok berburu Tatus karena telah memenangkan cincin itu dan meminta semua orang memberikan tepuk tangan untuknya. Dari atas, Ye Qing terlihat sangat puas. Dia mengatakan jika peralatan yang tidak dikenal memang memiliki peluang untuk menjadi peralatan legendaris, seperti altar tempa. Namun berdasarkan fakta bahwa altar tempa adalah artefak yang tampak seperti sampah, cincin di depannya ini pasti cincin besi berhias sampah. Kekuatan serangan hanya bertambah 1. Ye Qing memuji The Skirning Axe-nya yang tidak akan menipunya. Berkat mata itu, Ye Qing sudah tahu hasil penilaiannya sebelumnya. Berubah menjadi benda suci untukku. Biarkan semua orang melihat apa yang telah mereka lewatkan. Wah, teriak Lang Xiaofeng menyombongkan keberhasilannya. Kemudian Lang Xiaofeng memulai penilaiannya. Equipment itu adalah cincin besi yang tampak biasa. Cuma cincin besi? Setelah mengetahui jika itu hanyalah item sampah, Lang Xiaofeng langsung marah-marah. Dia sangat kesal kepada Ye Qing. Dia juga menyalahkan Ye Qing, sebab karena dialah yang membuatnya salah menilai item itu. Dan Lang Xiaofeng menginginkan pengembalian uangnya. Kemudian Lang Xiaofeng mencoba menawar kepada pemandu lelang karena sebenarnya dia hanya mengatakan omong kosong ketika dia mengajukan tawaran 200 juta. Lang Xiaofeng meminta kepada pemandu lelang untuk menganggap itu sebagai sebuah kesalahan. Dengan wajah seriusnya, pemandu lelang mengatakan jika ini harus sesuai aturan. Lang Xiaofeng adalah perwakilan sementara dari kelompok Tatus dalam lelang ini. Setelah transaksi selesai, mereka akan memberitahu kelompok pemburunya dalam waktu 24 jam dan menagih biaya yang terutang. Jika Lang Xiaofeng gagal membayar jumlah keseluruhannya, maka Lang Xiaofeng dan kelompok berburunya akan dihukum berat oleh Serikat Dunia, dan kelompok pemburu Lang Xiaofeng bahkan dapat didiskualifikasi atau dibubarkan. Sedangkan Lang Xiaofeng sendiri akan didakwa telah mengganggu lelang dan akan dihukum dengan dikirim ke kamp kerja paksa untuk memungut sampah. Karena tawaran Lang Xiaofeng sangat tinggi, maka pihak lelang akan mengirim seseorang untuk mengawal Lang Xiaofeng ke serikat untuk membayar sesuai apa yang dia tawarkan. Kemudian Lang Xiaofeng diseret keluar oleh 2 orang penjaga yang tentu saja lebih kuat dari Lang Xiaofeng. Sembari diseret keluar, Lang Xiaofeng masih mencoba saja berteriak-teriak menyalahkan Ye Qing. Dia masih tak terima atas apa yang Ye Qing lakukan kepadanya. Dan dia pun tak henti-hentinya terus berteriak jika Ye Qing lah yang salah. Si pria hidung paruh burung mengatakan jika orang ini baru saja menghancurkan seluruh kelompok pemburunya tanpa menumpahkan setetes darah pun. Dan pria di sebelahnya menganggap jika orang dari Platinum VIP sangatlah mengerikan, dan ini bukanlah apa-apa baginya. Setelah Lang Xiaofeng keluar dari tempat itu,
lelang pun akan dilanjutkan kembali. Pemandu lelang pun sudah mengangkat tangannya dan akan segera melanjutkan lelang dengan mengeluarkan item selanjutnya. Item itu adalah kalung transformasi liar saat kemampuan transformasi berlaku. Pemakainya kebal terhadap semua efek kontrol gerakan dan tidak dapat didorong kembali. Pemakainya juga memperoleh kemampuan penyembuhan diri. Melihat item itu, Yeking tahu jika kalung transformasi liar ini sangat cocok untuk Xiao Yu. Bahkan kalung itu seolah-olah dibuat khusus untuknya. Oleh karena itu, Yeking akan menawar kalung itu sebagai hadiah kecil untuk Xiao Yu. Untuk pertama kalinya, Yeking menawar kalung itu seharga 1 yuan saja. Si pria hidung paru burung terkejut karena Tuan Platinum bersiap untuk memanen barang lagi. Pria di sebelahnya bertanya-tanya apakah dia akan menggunakan trik yang sama untuk menipu sampah seperti mereka. Pria itu mendengar bahwa Lang Xiaofeng, Tatus Mad Blade dari kelompok pemburu tatus, dipaksa menghabiskan 200 juta untuk membeli sebongkah sampah dan kebebasannya dibatasi. Dan sekarang dia menunggu pemimpin kelompok pemburunya datang dan menyelamatkannya. Menurutnya, mereka jelas tidak bisa menaikkan tawarannya. Siapapun yang berani menaikkannya adalah orang yang bodoh. Karena tidak ada yang berani menawar, pemandu lelang bertanya apakah tidak ada lagi. Namun salah satu dari peserta mengatakan bahwa dia tidak bodoh. Dia menganggap orang platinum itu jelas-jelas pekerja upahan dari rumah lelang. Pemandu lelang berkeringat menahan amarahnya karena telah dituduh menggunakan peserta bayaran untuk menjebak peserta lain. Namun dia mencoba untuk tenang dan menanyakan tidakkah salah satu dari mereka akan mengajukan penawaran. Dalam hati peserta berambut putih, ini penipuannya sangat jelas. Hanya orang bodoh yang akan mengajukan penawaran. Yeking tertawa kecil. Dia senang karena setelah tuduhannya yang membuat tawaran palsu telah dicabut. Jadi sekarang tidak ada yang menindaklanjuti tawarannya. Menurut Yeking, kadang-kadang disalahpahami juga bisa menjadi keuntungan yang baik. Karena sudah diberikan kesempatan untuk menawar dan tak ada lagi yang mau menawar, maka pemandu lelang pun memenangkan tawaran Yeking atas kalung itu. Pemandu lelang mengucapkan selamat kepada pembeli misterius Platinum VIP karena telah memenangkan kalung transformasi liar ini dengan harga 1 yuan. Para peserta lelang benar-benar tak percaya bahwa dengan 1 yuan saja Yeking berhasil memenangkan kalung unik. Dan akhirnya mereka menyesal karena mereka sangat bodoh dan tidak mau mencoba untuk menawar. Tanpa memperdulikan kegaduhan yang dibuat di sana, Yeking langsung membuka handphonenya untuk melihat notifikasi yang baru saja masuk. Yeking benar-benar tak percaya bahwa dia mendapatkan banyak uang. Pendapatan lelang Yeking saat ini adalah 180 juta. Yeking senang karena sekarang dia bisa membeli barang-barang yang bagus untuk dirinya sendiri. Panel berpindah di salah satu perusahaan properti. Seorang sales properti terkejut. Dia berkata, "Apa yang kau maksud itu? Itu adalah raja gedung di komunitas kita. Ini adalah properti terbaik di kota Shenfeng. Sebuah apartemen mewah yang hanya bisa ditinggali oleh orang kaya. 1000 meter persegi di lantai paling atas, menghadap pusat kota paling makmur di kota. Seperti yang pasti kau tahu, properti mewah terbaik diperebutkan oleh orang-orang kaya di kota. Oleh karena itu, harga yang tercantum sekitar 100 juta yuan. Namun, daripada melihat hal-hal yang tidak realistis seperti itu, aku akan merekomendasikan apartemen tradisional sekitar 80 meter persegi. Jika seseorang mengambil pinjaman selama 30 tahun, itu seharusnya terjangkau bagi orang biasa." Sales itu benar-benar meremehkan keuangan Yeking. Namun, Yeking tidak memperdulikannya. Dia mengatakan agar tidak perlu terus mencari. Penthouse itu, Yeking akan membelinya. Sales itu masih meremehkan Yeking.
dia meminta maaf kepada Ye King. Sales itu menjelaskan jika dengan peringkat kredit Ye King saat ini, maka Ye King tidak dapat mengajukan pinjaman sebesar 100 juta yuan. Penthouse itu ditentukan untuk orang kaya. Sembari melihat miniatur tempat itu, Ye King mengatakan jika dia akan membayar 100 juta tunai di muka. Namun sebelum itu, Ye King mempunyai permintaan, yaitu sebelum tengah hari, Ye King ingin mereka melakukan semua persiapan yang diperlukan untuknya, karena Ye King ingin dapat segera pindah ke sana. Beberapa saat kemudian, Ye King datang ke apartemen yang dia beli bersama Xiao Yu dan Yao Tong. Setelah masuk, Yao Tong langsung berlari masuk. Dia tak percaya dengan apa yang dia lihat. Yao Tong bertanya-tanya apa yang terjadi. Padahal dia sebelumnya tidak melihat Ye King di pagi hari. Dan tiba-tiba dia tinggal di rumah besar pada sore harinya. Xiao Yu bertanya sejak kapan mereka mampu tinggal di rumah sebesar ini. Dan dia juga bertanya berapa biayanya per malam. Ye King mengatakan jika rumah itu sangatlah luas. Jadi meskipun Xiao Yu berubah, tidak perlu takut menembus langit-langit. Apakah kakak membeli rumah besar ini karena aku? Teriak Xiao Yu terkejut mengetahui faktanya. Dalam kasus apapun, aku membelinya atas namamu. Bahkan jika kamu merusaknya, aku akan membelikan yang lainnya untukmu, ucap Ye King. Sedangkan Yao Tong, dia masih saja kagum dengan rumah itu. Dia bagaikan orang yang pertama kali memasuki rumah sebagus dan seluas itu. Menurutnya, ruangan itu benar-benar terlalu besar. Bahkan ada gema ketika dia berbicara. Sembari melihat keluar jendela, Ye King mengatakan jika mulai hari ini, dia tidak akan pernah membiarkan Xiao Yu menderita lagi. Beberapa saat kemudian, Yao Tong dan Xiao Yu sedang berbaring. Mereka baru saja selesai makan. Karena terlalu banyak makan, Yao Tong sampai tidak bisa bernyanyi lagi. Sedangkan Xiao Yu tidak bisa bergerak karena sangat kekenyangan. Dan di luar, Ye King terlihat sedang bersama Liu Xingran. Ye King mengatakan, meskipun dia telah membeli rumah terbaik di lokasi terbaik, udaranya tetap saja terasa tercemar. Ye King telah menyaksikan usaha yang telah Liu Xingran lakukan untuk mengubah hidupnya. Bahkan seharusnya Liu Xingran bahagia sekarang karena telah melakukannya. Tidak menjawab pertanyaan dari Ye King, Liu Xingran pertama-tama memberikan selamat kepada Ye King karena sekali lagi dia telah resmi menjadi seorang hunter. Ye King berterima kasih kepada Liu Xingran. Namun karena melihat Ye King masih saja kurang bahagia, Liu Xingran mengatakan jika mereka sebelumnya telah sepakat untuk merayakan hari ini. Jadi dia menyuruh Ye King agar tidak memasang wajah muram seperti itu. Kemudian Liu Xingran mengeluarkan sebuah batu kristal sebagai hadiah untuk Ye King. Ye King melihat batu itu. Dia ingat batu yang dibawa oleh Liu Xingran itu. Liu Xingran membenarkannya. Dia ingin mengembalikannya kepada Ye King, tetapi kali ini sebagai hadiah. Liu Xingran telah menyimpan batu kristal ini dengan hati-hati dan memakainya setiap kali dia memasuki abyss. Batu itu terus-menerus mengingatkannya bahwa masih ada orang di dunia ini yang tidak akan puas dengan status dan tidak akan pernah menerima apa yang telah ditentukan oleh takdir untuk mereka. Bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka, mereka akan tetap menantang takdir. Jadi Liu Xingran percaya bahwa mengenakannya dapat membawa keberuntungan baginya. Memungkinkan dia akan lolos tanpa cedera dari setiap situasi. Ye King membenarkan bahwa bertahan hidup memang melibatkan unsur keberuntungan. Liu Xingran mengatakan sejak Ye King bilang daripada membuat mereka percaya pada hubungan mereka berdua, akan lebih mudah meyakinkan mereka dengan kekuatan mereka. Liu Xingran jadi mengerti, lolos tanpa cedera bukanlah masalah keberuntungan dan itu tidak pernah. Sedangkan Ye King percaya bahwa tindakan langsung lebih efektif daripada membujuk mereka. Hanya dengan berdiri di depan mereka hidup-hidup,
Liu Xingran dapat membuat mereka diam tanpa membuang-buang kata. Dan itulah yang sangat Liu Xingran sukai dari Ye King. Setiap kali Liu Xingran ingin menampilkan diri sebagai pemburu, orang-orang selalu mengaitkan keberhasilannya dengan hubungannya dengan keluarga Liu. Mereka lebih suka percaya bahwa semua yang dia capai adalah karena dia berasal dari keluarga besar, daripada menerima bahwa itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Liu Xingran ingin menjadi seseorang yang dihormati semata-mata karena kemampuannya sendiri, dan suatu hari dapat mengucapkan kata-kata keren yang sama seperti saudara dan saudarinya. Itulah sebabnya orang yang bersyukur itu sebenarnya adalah dirinya. Dan dari sudut pandang uang, kristal ini memang tidak berharga. Namun, Ye King menilainya seperti kristal ini tidak dapat dihitung hanya dengan uang. Itulah sebabnya tidak peduli apakah itu rumah besar atau rumah sewa, mobil mewah atau sepeda bersama, Liu Xingran akan selalu menyukainya. Yang Liu Xingran suka tetaplah pria super kuat yang suka memulung. Ye King tersenyum kecil. Dia membenarkan jika menjadi kaya secara tiba-tiba tidaklah semenari itu. Dibandingkan dengan anggur merah dan steak, dia mungkin lebih suka makanan jalanan berupa barbeque dan bir. Hanya saja dia memang membutuhkan banyak uang karena sesuatu yang Liu Xingran katakan. Ye King mengingat jika Liu Xingran pernah mengatakan kalau dia punya lebih banyak uang, maka dia juga bisa mendirikan kelompok berburunya sendiri. Liu Xingran membenarkannya, mendirikan kelompok berburu memang membutuhkan banyak dana. Sembari mengeluarkan sesuatu, Ye King mengatakan jika dia ingin membentuk kelompok berburu dan menuju bagian paling menantang di abyss. Dan Ye King tidak akan menjadi kuat dengan sendirian, seperti yang Liu Xingran katakan. Jika Ye King tidak dapat beradaptasi dengan aturan permainan di dunia ini, maka dia harus menjadi penguasa dunia ini sendiri. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.